Hai and hello sob semuanya. Selamat datang kembali tentunya hanya dalam konten serunya sepak bola. Oke sob, sebelum gua mulai konten serunya sepak bola kali ini, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe, tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa ketika nonton dan jika menyukai konten serunya sepak bola bersama Nunuy, tekan tombol like-nya dan share, dan ya tinggalkan komentar-komentar yang menyupport konten serunya sepak bola bersama Nunuy cuma di channel Nunuy Julim ini. Oke sob. Oke sob semuanya, di konten serunya sepak bola kali ini ada beberapa poin yang pengen gue sampaikan. Semuanya ada yang dari beberapa hari lalu sih, 2-3 hari lalu. Terus ada yang terbaru juga, beberapa updatean terbaru. Oke, gue rangkum semuanya, gue sajikan di satu konten ini untuk kalian semuanya sebagai penikmat sepak bola Indonesia. Oke, di konten pembahasan yang pertama, di poin pertama yaitu terungkap di beberapa artikel olahraga, di beberapa akun olahraga ternama yang terpercaya menurut gua, gaji-gaji pelatih timnas Indonesia ya dari era Sintayong, terus Patrick Kluivert sampai yang terbaru John Hartman yang baru menjadi kandidat terkuat dari timnas Indonesia, menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Dulu di zaman Sintayong dia digaji 1,9 M per bulan. Tetapi itu 1,9 M buat kalian yang mungkin belum tahu ya, gue mau jelaskan lagi, 1,9 M itu bukan milik Sintayong sendiri, itu merupakan seluruh anggota-anggotanya Sintayong, dan total keseluruhan dipadetin, dirangkumin semuanya menjadi totalnya 1,9 M. Tetapi di sini gue mau mengagetkan kalau gaji coach Patrick Kluivert tersebut coach Patrick Kluivert gajinya sebesar 1,3 M. Wow, sementara John Hartman yang dikabarkan menerima pinangan timnas Indonesia, menerima tawaran timnas Indonesia, gajinya cuma 600 juta. Oke. Sementara Sintayong yang berjibaku dari round 1, round 2, round 3, Piala Asia U23, yang merintis nama timnas Indonesia aja tidak mendapatkan gaji 1,3 M seperti milik Patrick Kluivert gitu. Ini benar-benar membagongkan, benar-benar membingungkan, benar-benar pikiran gue ya termasuk yang nyeleneh gitu, yang berusaha dari bawah membuat akar sepak bola timnas Indonesia yang gajinya 1,9 M itu harus dibagi-bagi ke seluruh asisten pelatih, ke seluruh yang terlibat lah, yang di kepelatihannya dia gitu, yang termasuk orang Korea yang dia bawa lah gitu kan, yang di bawah sebagai asisten pelatihnya ini 1,3 M, dan dia tidak berbuat banyak untuk timnas Indonesia, tidak membangun fondasi timnas Indonesia. Dan yang baru lagi, John Hartman ini juga mendapatkan cuma gaji 600 juta. Memang beberapa pekan lalu kalau kalian ingat, pihak dari PSSI juga mengeluarkan statement kalau ibaratnya dia tidak punya dana banyak untuk next pelatih timnas yang baru gitu. Dan George Hetman menurut gue Sob, ini gue masih dalam fase nggak enak banget, hidung tenggorokan masih tetapi gue tetap mau menghadirkan konten untuk kalian semua Sob. Balik lagi ke dalam konten, menurut gue John Hartman ini menerima tawaran timnas Indonesia dengan gaji yang sebesar 600 juta sebulan, itu yang menurut gue relatif kecil dibandingin era Patrick Kluivert sebelumnya, jauh setengahnya. Itu benar-benar luar biasa banget loh. Kita tahu sendiri George Hartman mantan pelatih timnas Kanada yang mengantarkan Kanada ke Piala Dunia. John Hartman juga menerima tawaran, selain dari sehabis dia tidak melatih lagi, dia ditawari sebagai pelatih Honduras.
terus negara-negara lain dan ada satu negara lainnya yang ternyata ya ranking FIFA-nya tuh jauh gitu di atas Indonesia, bahkan 60. Indonesia berapa sekarang, berapa, 123, 122, 121, ya setengahnya gitu. Masih ada 60 peringkat lagi gitu di untuk mencapai level Indonesia. Ya, terus John Herdman bersikeras pengen memilih timnas Indonesia. Benar-benar luar biasa sekali John Herdman, apalagi kalau dia bisa mengangkat, kita apa ya, berpikiran positifnya ya, apalagi dia bisa mengangkat timnas Indonesia baik dari permainan ataupun ranking FIFA ataupun prestasi, amin ya robbal alamin, ya benar-benar luar biasa lagi menurut gue, ya pantas untuk di naikin gaji juga nantinya mungkin. Tetapi ini benar-benar keputusan George Herman, keputusan yang sangat luar biasa sekali menurut gua. Kalau dia benar-benar menerima gaji kurang lebihnya seperti itu, ini kan baru rumor gitu ya, pastinya berapa kan kita nggak tahu, tetapi kan kabar yang beredar seperti itu benar-benar sangat menurut gue ya patut diapresiasi juga gitu, tekad dan niatnya untuk memajukan dan menaikkan sepak bola timnas Indonesia. Oke Sob, untuk poin selanjutnya yaitu Persija Jakarta. Kita ada ke klub Persija Jakarta dulu. Persija Jakarta dikabarkan mencoret 2 pemain asingnya. Gue melihat di salah satu postingan di media yang cukup gue percaya juga, media berita olahraga yang cukup gue percaya, kalau 2 pemain asing itu salah satunya bukan Rio, terus kemungkinan 2 pemain asing itu siapa, kemungkinan yang biasa bek kiri tuh yang biasa bergantian dengan Doni Tri Pamungkas. Terus dia tuh siapa namanya gue lupa. Satu lagi udah kebayang tuh mukanya di gua, namanya gue lupa, sorry Sob. Terus satu lagi kemungkinan siapa, striker kali itu yang cedera sampai akhir musim, padahal sangat disayangkan tuh, dipaksa main juga sih kemarin, seharusnya nggak usah diturunkan dulu, cuman ya pikiran gue sih antara 2 itu. Kalau Rio tidak ya, kalau Rio beneran tidak dicoret, kalau Rio beneran dipertahankan gitu. Dan berembus kabar kalau kemarin ada Persija Jakarta ingin mendatangkan 2 pemain baru yang namanya gencar, yang namanya kedengaran keras, yaitu kan si Ezra Walian sama si Jaja. Dan Ezra Walian gue baca di beberapa media juga, entah itu benar atau rumor, Ezra Walian juga pengennya tetap bertahan di klubnya sekarang, Persik Kediri. Juga dia pengennya dia senang di Persik Kediri. Dan kalau si Jaja ini, kalau Ezra Walian gue nggak terlalu interest banget, tetapi ya cukup kalau menurut gue cukup oke. Ini bisa menambah ketajaman lini depannya Persija. Oke, tendangan bebasnya akurasinya bagus banget. Beberapa kali juga dia bisa melebar di winger kiri, dia memberikan umpan-umpan akurat juga. Tetapi ya kalau menurut gue ya nggak terlalu yang benar-benar wah gitu, tapi cukup oke gitu. Tapi kalau Jaja, gue interest banget ketika mendengar Jaja pengen bergabung dengan Persija. Di gelandang kan dia mantan anak buahnya pelatih Persija juga ketika masih di Madura kan. Jaja ini benar-benar pemain gelandang yang bisa mendistribusikan bola tuh dengan pasti, dengan elegan, dengan keren, dengan gaya distribusi bola yang mengalirnya tuh jelas, mengalir mengalir sirkulasi bolanya bagus banget. Gue seneng banget kalau ketika Jaja benar pengen bergabung dengan Persija. Jadi ketika tuh 2 gelandang Persija, si Fabio satu lagi sama siapa tuh satu lagi absen, jadi Persija nggak terlalu kebingungan lah. Ini kan 2 gelandang itu udah keren, udah bagus, ditambah Jaja, jadi kan ada sistem kompetisinya, ada sistem bersaingnya lah ya. Yang mana yang paling nyetel kan pasti pelatih tahu, jadi diturunkan yang mana yang kondisinya paling siap. Tapi
gue setuju banget kalau Zaza bergabung sama Persija, entah dilepas kan sama si Dewa United. Dia di Dewa United juga berpengaruh banget dalam melancarkan penguasaan bola, distribusi bola. Si siapa Messi Doro juga apa namanya, bisa bisa dibilang sebagai orang kedua menerima passing dari Jaja, dan Messi Doro tuh enak banget melancarkan serangan-serangan lagi, melancarkan kondisi passing lagi ke depannya, entah itu bersama siapa namanya yang dari Jepang itu, terus atau sama Lili Pali bahkan ya. Pokoknya gue senang lah ketika ada rumor kabar Jaja pengen bergabung dengan Persija. Oke, gue nantikan, gue antusias. Oke. Dan satu lagi, datang poin selanjutnya dari Persib Bandung. Persib Bandung juga dikabarkan pengen mencoret dua pemain asingnya. Ya kalau kayaknya sih si Willian tuh yang ada bermasalah sama Coach Bojan Holdak, atau satu lagi mungkin cadangan kipernya tuh yang kemarin sempat ada isu-isu datangkan Martin Paes, tapi ditepis langsung oleh kabar tersebut oleh Martin Paes. Ya kalau Joy Pelupesi kan masih gue bilang masih 50% 50%, cuman ya dua pemain pemain asing yang pengen dicoret tuh kemungkinan ya Willian sama kiper asingnya si Persib itu kemungkinan ya, kemungkinan besar ya. Cuman gue baru beberapa momen yang lalu, ini kan tahun baru nih, malam tahun barunya tuh ada statement kalau Barba pengen meninggalkan Persib, pamitan dengan Persib, dia pengen balik lagi bermain sepak bola di Italia di klub Pescara. Aduh, sangat disayangkan. Gua bukan fans ya Persib, tapi gua ngilu denger Barba pengen pergi meninggalkan Persib. Ini baru rumor, benar atau enggaknya nggak tahu. Dia pengen kembali ke sepak bola Italia, bergabung dengan Pescara. Ada tawaran dari Pescara. Gue tahu klub Pescara. Dia masih di Serie B kalau nggak salah, balik lagi bermain di Serie B. Serie B apa Serie C ya? Ya pokoknya dia pengen balik lagi ke Liga Italia. Ini Barba tuh salah satu center back, bisa bermain di left back juga lagi, bisa bermain di left wing back juga lagi. Berpengaruh banget di Persib Sob. Salah satu center back terkuat kali di Liga Indonesia saat ini. Mungkin kalau 1, 2, 3 dia masuk tuh pasti tuh. Gue pastikan dia masuk ada di jajaran ranking tersebut gitu. Dan dia bisa build up, sering banget membantu serangan. Kalau corner juga membahayakan banget, menang duel, sundulannya, akurasi sundulannya bagus sekali. Wah, sayang banget buat Persib Bandung, apalagi dia pengen berlaga di babak gugur AFC 16 besar, AFC Champions League tuh. Dan salah satu keberhasilan Persib sekarang bisa berada di posisi pertama menuju akhir dari pertengahan musim, dan peringkat 1 juga di grup AFC Champions League tuh ya. Barba itu kontribusinya besar banget Sob. Aduh, sangat disayangkan sekali. Semoga aja sih nggak benar. Gua aja yang bukan fansnya nih, sekali lagi gue tekan, gua bukan fansnya, tetapi gua bakal merasa kehilangan banget gitu. Gue suka banget menonton Persib ketika ada Barba di belakang gitu. Dan satu lagi, Coach Bojan Holdak apa namanya? Coach Bojan Holdak meminta manajemen PSSI, meminta PSSI dan penyelenggara Liga I-League terhadap jadwal pertandingan Persib di bulan Februari nanti, karena di bulan Februari nanti Persib terasa padat sekali karena di 11 Februari away dia ke kandangnya Ratchaburi. Terus 11 Februari away lagi dia ke 16 Februari dia away lagi ke Borneo. Sementara 18 Februari dia home melawan Ratchaburi. Terus 22 Februari dia home melawan Persita. Kita bahas yang 11, 16, 18. Itu 11, 16 ke 18 itu 16 ke 18 itu nggak mungkin banget Sob.
gua bukan fansnya Persib Bandung, tapi gua mendukung Persib Bandung, gua mendukung Coach Bojan Holdak ya supaya bisa dapat apa ya, bisa dapat keringanan lah pertandingan apa ya? Pertandingan melawan Borneo FC itu kayak ditunda dulu deh gitu. Ya, ini kan demi berlangsung majunya sepak bola Indonesia gitu. Apalagi di mata Asia gitu. Kita ngomongnya udah Asia gitu. Kalau bisa diundur atau bisa di reschedule ulang, gua gua sebelum buat konten ini juga baca barusan kalau Persib Bandung lagi mencoba menyusun jadwal ulang tentang terjadinya kepadatan jadwal ini. Semoga bisa berhasil, amin ya robbal alamin. Ya semoga aja pertandingan lawan Borneo walaupun ini papan atas gitu, ada yang dirugikan, tetapi ada persaingan papan atas kan otomatis jadi hasilnya lebih menunggu. Tetapi ya demi kebaikan sepak bola Indonesia, kemajuan sepak bola Indonesia di mata Asia, gua ya udahlah di coba di pihak kayak penyelenggara liga, I-League dan PSSI berkoordinasi untuk bisa membantu Persib karena 16 ke 18-nya itu nggak mungkin, apalagi kalau Persib Bandung di tanggal 11-nya misalkan mendapatkan hasil positif gitu. Ya semoga tanggal 18-nya itu tanggal 16-nya pertandingannya bisa diundur atau tidak dikosongkan terlebih dahulu dan langsung 18 agar Persib Bandung bisa lebih menata kesiapannya lagi. Semoga tanggal 11-nya juga hasilnya positif dan bagus. Amin ya robbal alamin. Oke, sekian sampai di konten serunya sepak bola kali ini. Jika kalian menikmati konten serunya sepak bola, saksikan terus konten serunya sepak bola. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. And see you and bye-bye. Ingat yang paling penting apa? Jaga kesehatan kalian semua ya. Bye-bye.